3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, silakan untuk kembali anak-anak. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu Guru akan mengabsen dulu. Ian, Suci, Patan, Agar, Dian, Zahira. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini semua sudah hadir, semua sekolah. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran yaitu tentang mengenai Asmaul Husna. Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu Guru akan menjelaskan sedikit yaitu tentang Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus, nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang sekarang kita akan pelajari pada pagi hari ini berjumlah ada 5. Ya. Jadi yang hari ini kita pelajari ada 5. Sekarang Ibu Guru akan jelaskan satu demi satu. Yang pertama adalah Al-Malik. Diulangi sama-sama. Al-Malik. Diulangi kasih keras suaranya. Al-Malik. Ya, kemudian yang kedua Al-Aziz. Al-Aziz. Ulangi 1 2 3. Al-Aziz. Yang ketiga adalah Al-Qudus. Ulangi. Al-Qudus. Kemudian yang keempat adalah As-Salam. Ulangi. As-Salam. Kemudian yang kelima adalah Al-Mu'min. Ulangi. Al-Mu'min. Ya, baik anak-anak, sebelum Ibu lanjut mungkin ada yang bertanya tentang Asmaul Husna. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, Ibu Guru akan memberikan arti dan maknanya. Ya, diperhatikan ya. Yang pertama tadi itu adalah Al-Malik. Al-Malik artinya maharaja. Jadi maharaja ini adalah Al-Malik, penguasa segala makhluk. Jadi yang berkuasa di alam semesta ini atau di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dari Asmaul Husna bernama Al-Malik. Kemudian yang kedua adalah Al-Aziz. Al-Aziz artinya maha mulia. Maha mulia mencerminkan kemuliaan, kebesaran zatnya. Zatnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada katanya yang ada di belakang itu berarti menceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempunyai kedudukan yang maha tinggi, berarti tinggi segala-galanya adalah Al-Aziz, yang maha mulia tadi, itu yang tinggi derajatnya. Kemudian dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi siapa saja yang dikehendaki termasuk orang yang mulia, orang yang berbuat baik, orang yang melaksanakan perintahnya. Berarti itulah orang yang maha mulia. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qudus. Al-Qudus artinya maha suci, ya, maha suci. Al-Qudus memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang tersucikan. Berarti tidak ada tandingannya, dia akan suci di situ. Terdiri dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sesembahan bagi semua makhluk. Tahu dia katakan makhluk? Nah, siapa yang dikatakan makhluk? Jadi yang dikatakan makhluk itu adalah semua yang ada di alam semesta, termasuk kita manusia. Itu namanya makhluk. Kemudian dari keserupaan makhluk dengannya dan maha suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Menyerupainya di situ berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qudus.
suci. Ada juga dalam Al-Quran mengatakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian di dalam kesehatan juga ada, ya, karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kemudian kita lanjut ke yang keempat, yaitu adalah as-salam. As-salam artinya maha sejahtera. Maha sejahtera. Kemudian as-salam berarti maha sejahtera yang menyelamatkan. Makna terkandung dalam Asmaul Husna. Jadi di dalam Asmaul Husna itu yang namanya as-salam, memberikan kesejahteraan, menyelamatkan, keselamatan. Aib, segala aib maupun kekurangan, kesempurnaan zat. Kemudian as-salam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai pada hamba-hambanya. Kedamaian adalah simbol kebahagiaan seluruh umat manusia. Nama as-salam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian, menghindari pertengkaran. Jadi kita dianjurkan untuk berdamai, jangan ada sifat bertengkar. Kemudian yang kelima adalah al-mu'min, artinya maha memberi keamanan. Maha memberi keamanan. Al-mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberi rasa aman seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya. Hamba-hambanya siapa tadi hamba-hambanya? Hamba-hambanya itu siapa? Ya kita semua ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan, ya, untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita, seperti keluarga, tetangga, dan teman. Di rumah ada tetangga tidak? Ada. Di rumah ada teman atau tidak? Jadi di mana-mana itu ada keluarga, ada tetangga. Di sekolah tetangga ada, teman ada, di rumah apalagi. Jadi di mana-mana itu ada keluarga, ada tetangga. Kemudian ibu guru akan menanyakan kembali, apakah di dalam Asmaul Husna yang 5 ini mungkin ada yang sudah mengerti atau belum? Nanti ibu guru bahas kembali. Ada yang sudah mengerti atau belum? Ada yang bertanya, silakan. Ada yang belum jelas? Bisa ditanyakan? Kalau belum jelas, ibu guru kembali, jelaskan kembali ya. Begitu? Ya, tidak? Nah, sekarang kalau tidak dijelaskan kembali, kita akan melihat dari Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama tadi ya. Asmaul Husna artinya apa tadi? Al-Malik artinya Maha Raja. Tidak usah segan-segan. Kalau sudah ditahu dijawab gitu. Jadi ibu ulangi, Asmaul Husna Al-Malik artinya Maha Raja. Contohnya itu satu, menahan diri dari marah. Menahan diri dari marah. Kira-kira menahan diri dari marah itu seperti apa kira-kira? Seperti main apa kira-kira kalau kita menahan diri dari marah? Contohnya apa? Bagi laki-laki seperti main bola kan. Kalau main bola itu kita sambil mengadu bola kan tidak disengaja kita nabrak atau bagaimana toh? Nah, di situ terdapatlah ini menahan diri dari marah. Itu sebagai contoh kata adik kita itu bahwa kita menahan diri dari marah sebagai kita main sepak bola tadi. Kemudian contoh yang kedua, menahan diri dari teman yang berlebihan. Bagaimana dibilang teman yang berlebihan? Bagaimana contohnya kalau teman berlebihan? Contohnya
ini dia menggunakan HP ke sekolah, kemudian membawa uang diperlihatkan, itu terlalu berlebih. Nah, Allah mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan. Itu namanya boros. Jadi itu tidak boleh kita lakukan itu. Kemudian yang ketiga, menahan diri dari perbuatan curang. Menahan diri dari perbuatan curang. Bagaimana itu perbuatan yang curang? Bagaimana kira-kira kalau perbuatan curang? Yaitu kalau kamu jajan di tempat jajan, kemudian kamu disuruh untuk beli makanan di luar, dikasih uang 1.000, harganya tadi 5 rupiah, kamu tidak kembalikan itu, berarti kamu jadi curang. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh berbuat curang. Kemudian kita masuk ke Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz artinya maha mulia. Contoh yang pertama adalah mandiri. Mandiri kira-kira contohnya seperti apa? Yaitu kita mengerjakan tugas kalau diberikan PR di sekolah. Kemudian itu tugas sekolah. Kalau tugas di rumah kira-kira seperti apa? Menyapu, membantu orang tua di rumah. Sekarang percaya diri. Nah, bagaimana dikatakan percaya diri? Berarti kita itu tampil dengan baik supaya percaya diri. Nah, bukan tampil percaya diri bahwa kita sombong, bukan. Tapi kita percaya diri ke sekolah itu bisa segala-galanya. Kemudian yang ketiga, disiplin. Disiplin ini satu, disiplin waktu. Ya, kalau kita masuk 7.30, berarti 7.70 sudah dalam kelas. Jam 7 kita sudah dari rumah, berangkat dari rumah ke sekolah karena kita jarak agak jauh. Kemudian berjalan kaki supaya kita disiplin dengan waktu. Kemudian yang keempat, semangat kerja yang tinggi. Kira-kira bagaimana contohnya kalau kerja semangat tinggi itu? Tidak boleh putus asa. Jadi kita itu kerja, apapun yang terjadi, apapun ada jurang di situ, kita akan lalui demi untuk cita-citanya kita. Sekarang kita masuk ke Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Al-Qudus, artinya maha suci. Yaitu yang pertama, cinta kebersihan badan dan lingkungan. Cinta kebersihan badan dan lingkungan. Kira-kira kalau dikatakan badan itu seperti apa? Berarti kita harus mandi. Jangan cuma mandi, harus menggunakan sabun, harus menggunakan sampo. Kemudian kalau sikat gigi menggunakan Pepsodent atau odol. Kemudian yang berikut, menjaga kesehatan. Berarti menjaga kesehatan bukan hanya kesehatan di sekolah, di rumah juga perlu dijaga agar kita itu mendapatkan kesehatan baik di rumah maupun di sekolah. Berarti lingkungan di sekitar kita harus kita bersihkan. Kalau ada kotor, kalau ada sampah, kita harus pungut, kemudian kita buang atau kita bakar atau kita kubur supaya sampah itu tidak merajalela, sehingga kita terjaga, kemudian terlindung dari kesehatan. Seperti di sini tadi, cinta kebersihan badan. Sudah itu tadi dikatakan dalam Al-Quran, an-nazafatu minal iman. Di dalam Al-Quran ya, berarti kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kemudian kebersihan adalah pangkal kesehatan. Itu semua ada kaitannya. Kemudian kita masuk ke Asmaul Husna As-Salam. Ya, Asmaul Husna As-Salam yang artinya apa artinya? Maha sejahtera. Sekarang contohnya adalah menghindari pertengkaran. Bagaimana caranya menghindari pertengkaran kira-kira? Bagaimana caranya supaya kita datang di sekolah tidak bertengkar? Ya, yaitu kita menghindari hal-hal yang tidak sesuai. Itu sebagai contoh ya. Kalau ada orang yang ribut di sana, tidak boleh kita mendekati. Kalau kita mendekati maka
Di dalam Asmaul Husna yang pertama dan kedua itu kita saling menyayangi, saling kasih mengasihi. Kemudian menghindari permusuhan, jangan ada permusuhan, selalu kita toleransi, ya, selalu kita bersatu. Jangan ada permusuhan, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kita jaga, jangan ada salah paham. Kemudian yang terakhir adalah Asmaul Husna Al-Mu'min. Artinya adalah Al-Mu'min artinya apa? Maha memberi keamanan. Ya, contohnya adalah menciptakan keamanan. Jadi kita di sekolah atau di rumah itu harus kita ciptakan bagaimana rasa aman di sekolah, bagaimana rasa aman kalau di rumah. Seperti yang Ibu Guru jelaskan dari awal tadi, kita tidak boleh mengikut campur kalau ada orang yang ribut. Kemudian yang berikut, menyuruhkan perdamaian. Ya, selalu ada perdamaian di antara kita, keluarga, teman, dan lain-lain. Yang terakhir, rukun dalam semua anggota keluarga dan teman. Jadi namanya rukun itu bersatu, tidak ada terpisahkan ya, di dalam satu anggota keluarga maupun anggota keluarga di rumah. Di sekolah kita punya keluarga, di rumah punya keluarga, ya. Ya. Mungkin ada yang ini Ibu Guru lihat ini ada yang sudah mengantuk. Ayo semua berdiri dulu, kita menyanyi dulu. Karena Ibu Guru lihat ini sudah ada yang muak-muak. Ya. Sudah hafal lagu wudu? Topu wudu? Belum? Nah, sebagian ada? Oke, tapi ikut Ibu Guru ya. 1, 2, 1, 2, 3. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Ya, duduk anak-anak, silakan duduk. Sekarang kesimpulan kita pada pagi siang hari ini adalah tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah jumlahnya ada 99. Asmaul Husna artinya nama-nama yang indah, nama-nama yang baik atau nama-nama yang bagus. Nah, kemudian Al-Malik artinya Maharaja, Al-Azim artinya Maha Mulia, Al-Qudus artinya Maha Suci, As-Salam artinya Maha Sejahtera, kemudian Al-Mu'min artinya Maha memberi keamanan. Oke? Sekarang perhatikan kembali dari awal di sini tadi. Di sini dari Asmaul Husna Al-Malik, menahan diri dari marah. Sebagai contoh ya, menahan diri dari teman yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna Al-Aziz, mandiri, percaya diri, disiplin, semangat kerja tinggi. Yang ketiga adalah Al-Qudus, cinta kebersihan dan lingkungan, menjaga kesehatan. Yang keempat adalah As-Salam, menghindari pertengkaran, menyayangi teman, menghindari permusuhan. Yang kelima, Asmaul Husna yang kelima adalah menciptakan keamanan, menyuruhkan perdamaian, rukun semua anggota keluarga dan teman. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut, ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, boleh Ibu Guru bagikan ini? Oke anak-anak, sudah? Ibu, sebelum kita tutup pelajaran kita, Ibu Guru akan memanggil salah satu teman untuk memimpin doa. Kita pulang berdoa sebelum selesai pembelajaran. Fatar, maju di depan, dipimpin untuk berdoa untuk pulang. Ayo. Teman, kita pulang. Udah mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina